Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin solih wa an yufakkihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi ini atau siang ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita masih dalam pembahasan huruf-huruf yang dibutuhkan oleh seorang faqih di dalam istinbatul ahkam, menggali hukum. Kemarin kita sudah sampai ke dalam pembahasan ayun. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan idh. Ya, idh. Ya, silakan dibuka pembahasan idh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa idh, dan idh lil madhi, untuk menunjukkan waktu lampau, dzarfan sebagai dzaraf. Idh yang pertama, idh adalah dia sebagai isim. Ya, isim berupa dzarfu zaman, keterangan waktu dan waktunya menunjukkan masa lampau. Contohnya dalam Al-Qur'an, dan ini umumnya idh. Jadi idh keumuman itu adalah menunjukkan kepada waktu lampau. Kebalikan dengan idza. Kalau idza itu keterangan waktu menunjukkan masa yang akan datang, idza jika. Kalau idz itu ketika. Ketika ya menunjukkan makna ketika yang sudah berlalu. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 40. Nasarahullahu idz akhrajahul ladzina kafaru. Nasarahullahu, Allah telah menolongnya, idz ketika sudah terjadi, berarti pada masa lampau. Akhrajahu, Allah mengeluarkan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir tersebut. Jadi makna idz akhrajahu alladzina kafaru ay waqta ikhrajihim lahu, yaitu waktu Allah mengeluarkan mereka darinya. Jadi idz menunjukkan masa lampau. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz, dan ingatlah. Kapan itu? Sudah berlalu. Wa idz, dan ketika itu, ketika Allah berkata. Nah, jadi idz adalah keterangan waktu untuk menunjukkan masa lampau. Itu yang golib, yang umumnya idz. Ya. Wa taridu, dan juga wa taridu maf'ulan bihi. Wa maf'ulan bihi, dan idz juga bisa berfungsi sebagai maf'ul bih. Ini menurut pendapatnya Imam Al-Akhfash dan ulama lainnya. Jadi dia keluar daripada maknanya sebagai keterangan waktu atau dzarf zaman dan berpindah fungsi sebagai maf'ul bih. Contoh dalam surat Al-A'raf ayat 86. Uzkuru idz kuntum qalilan fakatsarakum. Uzkuru, ingatlah, idz ketika kuntum kalian qalilan sedikit, fakatsarakum, lalu Allah memperbanyak kalian. Makna idz kuntum ay uzkuru halatakum hadhihi. Ingatlah kondisi kalian yang ini. Jadi idz di sini berposisi sebagai maf'ul bih. Ya, sebagai maf'ul bih. Wa badalan minhu, dan juga idz itu bisa berfungsi badalan, pengganti, minhu, dari maf'ul bih.
Jadi dia pengganti dari maf'ul bih. Contoh dalam surat Al-Maidah ayat 20. Udzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya. Udzkuru, ingatlah ni'matallahi, nikmat Allah, 'alaikum, kepada kalian, idz. Maksudnya idz apa ya di sini? Yaitu nikmat Allah tersebut, ja'ala, yang Allah jadikan, fikum, di tengah-tengah kalian, anbiya, yaitu para nabi. Nikmat Allah itu berupa Allah menjadikan di tengah kalian para nabi. Jadi di sini pengganti daripada nikmat Allah sebagai maf'ul bih. Jadi udzkuru ni'matallahi 'alaikum id yaitu al-ja'lu al-madhkur, Allah jadikan yang tadi yang berupa nikmat Allah, fikum, di tengah-tengah kalian, anbiya, para nabi. Jadi di sini pengganti maf'ul bih. Jadi sama dengan menunjukkan maf'ul bih yang sebelumnya. Berikutnya wa mudhofan, dan disandarkan, ilaiha, kepada id, ismu zamanin, isim zaman. Nah ini yang kita kenal dengan yauma idzin, ba'da idzin, waqta idzin. Nah itu contohnya dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Nah di sini dia disandarkan kepadanya isim zaman ba'da idz hadaitana, setelah engkau memberikan kami petunjuk. Atau dalam Al-Quran yang lain, contohnya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Asalnya yauma idz. Cuman karena dia harus ada tanwin, yang mana tanwin ini menggantikan jumlah. Tanwin itu kan nun mati. Nun mati ketemu sukun yang ada pada za, nggak bisa digerakkan kan, maka dikasrohkan, jadilah yauma idzin. Ya, ketika itu. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, janganlah engkau menyimpangkan, qulubana, hati-hati kami, ba'da idz, setelah idz hadaitana, setelah waktu engkau memberikan kami hidayah. Wa kadza, begitu juga lil mustaqbal. Idz itu bisa bermakna mustaqbal sebagai keterangan waktu. Menurut pendapat yang paling sahih, cuman ini sangat jarang sekali idz bermakna keterangan waktu, menunjukkan masa yang akan datang. Hukum asalnya dia menunjukkan masa yang telah berlalu. Contoh dalam surat Ghafir ayat 77:1, fasaufa ya'lamuna idzil aghlalu fi a'naqihim. Fasaufa ya'lamun, mereka akan mengetahui, idzil, ketika, nanti. Nah itu kan al-aghlal, rantai-rantai itu, fi a'naqihim, di leher-leher mereka. Ada yang berpendapat ini bukan bermakna mustaqbal gitu ya. Tapi di sini menggunakan id untuk menunjukkan kepastian terjadi. Jadi Allah menunjukkan sesuatu yang belum terjadi dengan menggunakan id bermakna madhi gitu ya, untuk menunjukkan kepastian. Sebagaimana dalam firman Allah, ata amrullah, telah datang urusan Allah, yaitu kiamat. Kiamatnya belum datang, tapi Allah menggunakan fi'il madhi. Apa tujuannya? Litahaqquqi wuqu'ihi, bahwa terjadinya kiamat itu sesuatu yang pasti. Ini pendapat kedua. Cuman Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari merojihkan pendapat di sini bermakna dzarfu zaman lil mustaqbal. Ya, keterangan waktu untuk mustaqbal. Makanya beliau di akhirnya akan mengatakan fil asoh. Karena di sini ada khilaf, ada perbedaan di antara ulama, dan pendapat kedua tadi di sini tetap bermakna madhi ya, dan Allah menggunakan madhi untuk menunjukkan kepastian. Paham ya? Walit ta'lili harfan, dan id sebagai huruf ta'lil. Nah, kalau yang pertama tadi isim, ya isim dzaraf. Kalau sekarang idnya berupa huruf. Jadi id itu bisa isim, bisa berupa huruf. Kalau idnya berupa dzarfu zaman, maf'ulan bi, badalan minhu, mudhofan ilaihi, ismu zaman, maka itu semuanya adalah isim. Tapi ketika li ta'lil, id berfungsi untuk ta'lil, alasan, maka dia adalah berupa huruf. Contoh, kita mengatakan darabtul abda idz asaa. Ini banyak di dalam kitab-kitab ya. Darabtul abda, aku memukul seorang hamba sahaya, idz, karena asaa, dia berbuat buruk. Jadi perbuatan buruk itu ta'lil, alasan saya memukulnya. Nah, kalau idz bermakna ta'lil alasan, maka itu adalah huruf, bukan isim. Ya. Dan dalam kitab-kitab para ulama fikih,
itu banyak sekali idz bermakna ta'lil. Nah, begitu juga dalam hadis kalau kita menemukan idz bermakna ta'lil nanti itu berkaitan dengan masalah ilat dalam qiyas. Kemudian walil mufajaah. Idz juga bisa bermakna mufajaah, bermakna kaget. Ya. Syaratnya dia harus terletak antara baina atau bainama. Ya, begitu juga dia adalah berupa huruf kalau lil mufajaah. Fil asah menurut pendapat yang sahih. Teman syaratnya dia harus di antara baina atau bainama. Contohnya seperti Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Bainama ana waqifun id ja'a Zaidun. Sedangkan saya berdiri id, ya, tiba-tiba ja'a Zaidun, Zaid itu datang. Jadi bainama ana waqifun, ketika aku ini duduk berdiri, id tiba-tiba ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Jadi dia harus terletak setelah baina atau bainama. Ya. Nah, perkataan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari fil asah itu untuk 3 hal sebelumnya, yaitu lil mufajaah, li ta'lil, dan lil mustaqbal. Itu fil asah karena adanya khilaf di antara para ulama, apakah idz itu bisa bermakna mustaqbal, apakah idz itu bisa li ta'lil sebagai harf, atau idz bermakna lil mufajaah sebagai harf. Itu ada khilaf dan beliau merujukkan pendapat itu semuanya ada. Itu idz. Ya, paham tuh? Ada yang tanyakan dulu tentang idz. Untuk lebih tambah faidahnya bisa di Mughni Labib an Kutubil A'arib, itu lebih lengkap lagi di sana. Ya. Cuman di sini kita nggak akan jelaskan semuanya karena di sini ya dijelaskan apa-apa saja yang memang berkaitan langsung dengan usul. Seperti itu. Ustaz, mau nanya Ustaz. Iya, silakan. Jadi Ustaz, ketika kita menemukan sebuah matan, sebuah teks atau redaksi Ustaz. Jadi ada isnya Ustaz. Jadi bagaimana cara kita membedakan dalam kalimat tersebut ya, is yang menjadi isim dan is yang menjadi ta'lil Ustaz. Karena kalau kita lihat ini sekilas sama Ustaz. Karena setelah is itu madhi ada fi'ilnya gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz cara bedakannya? Iya, cara bedakannya memang ya menyesuaikan dengan konteks yang diajukan. Kalau iznya bermakna ta'lil, biasanya ya kalimat sebelumnya ada kalimat setelahnya itu adalah alasan dari terjadinya kalimat sebelumnya. Kalau iz bermakna ta'lil. Kayak tadi kan darabtul abda iz asa'a. Aku memukul seorang hamba sahaya iz karena asa'a, dia berbuat buruk. Berarti perbuatan buruk itu setelah iz alasan daripada terjadinya doroba. Nah, itu kalau iznya li ta'lil. Kita lihat. Kalau iznya bermakna dzarfu zaman, keterangan waktu, ya biasanya berkaitan dengan keterangan waktu gitu. Contohnya kayak wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz, dan ingatlah itu kepada sesuatu yang sudah berlalu. Wa idz qala, makanya qala kan pakai fi'il madhi. Wa idz qala, dan ingatlah ketika Allah berkata. Nah, itu kan konteks wa idz di sana itu adalah keterangan waktu karena setelahnya adalah qala. Gitu. Dan seterusnya. Gitu. Baik Ustaz, syukran. Afwan. Jadi itu kalau keterangan itu pokoknya diartikannya ketika gitu ya, ketika. Kira-kira kalau diartikan Indonesia ketika nyambungan nih. Kalau nyambung berarti itu keterangan. Jadi kadang kita harus menyesuaikan dengan maknanya juga gitu. Gitu. Karena sekali lagi memang al-i'rab far'un 'anil makna. Al-i'rab far'un an fahmil makna. Itu kalau kata Said Alawi Al-Maliki kan. Jadi i'rab itu cabang dari pemahaman atas makna. Ya. Karena nggak bisa kita mengi'rabkan sesuatu kalau kita tidak memahami maknanya. Nggak bisa. Kita baru bisa mengi'rabkan sesuatu kalau kita paham makna apa yang sedang dibicarakan. Ya. Makanya nanti ketika mengi'rab Al-Quran bisa ada 2 bentuk, 3 bentuk, maksudnya 2 i'rab, 3 i'rab. Karena berbeda dalam memahami makna. Gitu.
Kayak ayat sabbihisma rabbikal a'la. Al-a'la ini posisinya jadi apa? Sabbihisma, isma kan. Isma rabbikal a'la. Ada yang mengartikannya al-a'la itu sifat dari kata isma, sehingga sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada nama Tuhanmu, nama yang maha tinggi. Ada yang mengartikan al-a'la itu sifat dari kata Rabbi, sehingga dia majrur. Kalau isma mansub kan, sehingga maknanya bertasbihlah kepada nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, gitu. Nah, itu perbedaan itu dilahirkan karena berbeda di dalam memahami makna. Sama ketika fa'taziluhunna hatta yatatahharna. Itu ulama berbeda. Karena memang beda qiraat juga sih. Madzhab Syafi'i contohnya hatta yatatahharna. Makanya nggak bisa perempuan itu kalau sudah walaupun sudah berhenti darahnya untuk dijimai sampai dia mandi. Karena di situ hatta yatatahharna. Hatta kan ini goyah. Masih ingat ya di dalam mafhum mukhalafah salah satu yang bisa ditarik mafhum mukhalafah itu adalah al-ghoyah. Ghoyah itu pakai hatta atau ila. Berarti kan tidak boleh kita, pemahaman kebalikannya kan berarti nggak boleh kita berarti kita boleh mendekati perempuan kalau sudah mandi kan, fa'taziluhunna, dan jauhilah perempuan itu, maksudnya jangan dijimai hatta yatatahharna, sampai mereka mandi. Pemahaman kebalikannya kalau sudah mandi berarti boleh dijimai. Nah, itu pemahaman dalam madzhab Syafi'i, makanya nggak boleh seperti itu. Tapi kalau dalam madzhab Hanafi itu bukan yatatahharna, hatta tatoharna kalau tidak salah, sehingga nanti ada kesimpulan boleh menggauli istri walaupun belum mandi asalkan darahnya berhenti. Seperti itu perbedaan dari sisi qiraah yang melahirkan makna yang berbeda. I'rabnya juga pasti berbeda. Seperti itu ada di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut ke idza ya. Wa idza lil mufaja'ah harfan fil ashah. Dan idza jika bermakna mufaja'ah tiba-tiba gitu ya, itu adalah harfan sebagai huruf fil ashah menurut pendapat yang sahih. Yang mana idza itu bisa bermakna mufaja'ah apabila terletak di antara dua jumlah dan jumlah keduanya itu setelah idzanya haruslah jumlah ismiyah. Karena idza lil mufaja'ah syaratnya kalimat setelahnya haruslah jumlah ismiyah. Ya. Contohnya kita katakan kharajtu minal baiti fa idza asadun waqifun. Aku keluar dari rumah fa idza tiba-tiba asadun waqifun. Ada singa sedang berdiri. Nah, jadi idza itu jika bermakna mufaja'ah haruslah terletak di antara dua jumlah dan jumlah setelah idza haruslah jumlah ismiyah. Dan dia huruf fil ashah menurut pendapat yang sahih. Walil mustaqbal, dan idza itu juga bisa bermakna untuk masa yang akan datang dzarfan sebagai dzaraf keterangan waktu. Dan ini kebanyakan dari idza. Jadi idza itu idza itu adalah dzarfu zaman, berarti isim ya. Dzarfu zaman keterangan waktu lil mustaqbal untuk sesuatu yang akan datang. Artinya belum terjadi. Kayak idza jaa zaidun, ya, idza jaa zaidun apabila Zaid datang. Berarti belum kan? Idza jaa zaidun apabila Zaid datang, akrimhu, muliakanlah dia. Ya. Jadi walil mustaqbal untuk bermakna akan datang dzarfan keterangan waktu mutadamminatan yang mengandung itu si idza makna syarti, makna syarat ghaliban secara umum. Jadi idza itu dia dzarfu zaman plus ya ismu syartin ghairu jazimin, plus sebagai isim syarat yang tidak menjazmkan. Ya, dan dia dinasobkan oleh jawabnya. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka apa yang menasobkan idza? Kan dia dzaraf zaman. Dzaraf zaman pasti nasab. Apa yang menasobkannya? Jawabnya. Apa itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Nah, makanya idza dia senantiasa membutuhkan yang namanya jawab. Makanya jawab fasabbih idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka fasabbih jawab dari kata idza. Jadi kalau idza itu dia dzarfu zaman wasmu syartin ghairu jazimin, dia mudhof kepada kalimat setelahnya dan dia dinasobkan oleh jawabnya. Itu kalau idza. Jadi ada berapa kaitannya? Ada 4. Idza yang pertama adalah berupa dzaraf zaman, keterangan waktu untuk masa yang akan datang. Kedua, idza itu adalah ismu syartin, isim syarat ghairu jazimin yang tidak menjazmkan. Yang ketiga, idza itu mudhof kepada kalimat setelahnya, bukan huruf, bukan satu kata, kalimat. Maka idza jaa nasrullahi wal fath, jaa nasrullahi wal fath fi mahalli jarrin mudhofun ilaih dari idza. Yang keempat, dia dinasobkan oleh jawabnya. Maka idza itu jawabnya yang menasobkannya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Seperti itu. Kemudian idza itu bisa bermakna lil madhi, masa yang akan lampau, wal hal, dan sekarang, nadiron, sangat jarang. Jarang sekali. Ini menyelisih hukum asal dari idza yang bermakna mustaqbal. Contohnya madi seperti wa idza ra'au tijaratan. Surat Al-Jumu'ah 11. Wa idza ra'au, ketika mereka telah melihat tijaratan, perdagangan. Itu kan ayat ini turun setelah adanya ru'yah, penglihatan. Atau yang beriringan hal seperti walaili idza yaghsha, dan malam apabila tertutup. Itu kan ketika apabila tertutup beriringan. Ya. Beriringan. Ya, tidak akan datang tapi beriringan. Dan malam idz yaghsha, ketika dia menutupinya, beriringan. Siang itu ditutupi dengan malam itu beriringan. Nah, itu idza. Paham? Ada yang ditanyakan tentang idza? Maka idza karena dia syarat, berarti dia nanti bisa diambil mafhum mukhalafah, kayak gitu. Jadi ini semuanya harus difahami karena kaitannya dengan istinbat, penggalian hukum. Karena Al-Quran dan Sunnah itu berbahasa Arab, ya maka ketika kita mengistinbat, menggali, ya mau tidak mau harus memahami struktur bahasa Arabnya. Kalau tidak ada lanjut ya. Yang ke-8, ya pembahasan huruf yang ke-8 adalah al-ba, wal ba'u dan ba. Lil ilsaq, bermana ilsaq menempel hakikatan secara hakiki. Jadi secara hukum asal ba itu yang pertama bermana ilsaq, menempel. Contoh secara asli benar-benar menempel, kayak kita katakan bihi daun, dengannya ada penyakit. Nah, itu betul-betul penyakit itu menempel kepadanya. Contohnya bizubabi daun, di lalat itu ada penyakit. Nah, penyakitnya itu betul-betul menempel di lalat. Nah, maka di sini maknanya ilsok, menempel. Wa majazan, bisa juga majaz, artinya ilsoknya tidak betul-betul menempel secara asli. Ya. Seperti kita katakan marortu bi zaidin, aku melewati Zaid. Kita kan nggak benar-benar menempel dengan Zaid. Si baju kita kan nggak menempel dengan Zaid. Ya. Maka itu majaz, karena jalan yang aku lalui itu menempel dengan tempat yang dekat daripada Zaid. Ya. Karena kan yang namanya melalui, ya, melalui itu kan tidak menempel dengan Zaid. Ya, tidak menempel dengan Zaid. Maka ini namanya majaz. Seolah-olah tempat yang aku lalui itu menempel dengan Zaid. Itu yang pertama ya, lil ilsaq, menempel. Contohnya kan kalau menempel beneran kayak tadi, atau kayak akhadtu bi thawbi Zaidin, aku mengambil bi thawbi Zaidin, pakaian Zaid. Binya lil ilsaq, betul-betul nempel kan tangan kita dengan pakaiannya Zaid.
Berikutnya ba itu li ta'diyah, bermakna ta'diyah. Artinya ta'diyah itu menjadikan suatu fiil yang sebelumnya lazim itu menjadi muta'addi, atau yang sebelumnya butuh hanya satu maf'ul menjadi dua maf'ul butuhnya karena dia berfaedah li ta'diyah. Contohnya dalam Al-Qur'an zahaballahu binurihim ay azhaballahu nurahum. Jadi zahaba bi artinya menghilangkan. Kalau zahaba kan pergi, dia lazim tuh, tidak butuh objek. Ketika dia muta'addi, ketika dia setelahnya ada huruf ba, maka maknanya muta'addi, jadinya menghilangkan. Pergi itu kan pergi itu kan membawa sesuatu kepada yang lain. Ya, kalau bi menghilangkan. Jadi zahaballahu binurihim artinya Allah menghilangkan cahaya mereka. Itu ba yang pertama li ta'diyah. Jadi zahaballahu binurihim sama dengan azhaballahu nurahum. Berikutnya ba itu walis sababiyati, ba itu juga bermakna as-sababiyah, bermakna sebab. Contoh dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzanbih, dan masing-masing itu kami timpakan kepada mereka bidzanbih, bisababi dzanbih, dengan sebab dosa mereka. Contoh dalam Al-Qur'an yang lain yang lebih jelas, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Bima ay bisababi bisababilladzi kasabat aidinnas. Jadi banyak bermakna disebabkan karena tangan-tangan manusia. Jadi itu ba bisa babiah. Ba juga itu bisa bermakna al-isti'anah. Ya, al-isti'anah itu bantuan. Biasanya ba bermakna al-isti'anah itu kalau fiilnya masuk, kalau ba itu masuk ke dalam alat-alat fiil. Kayak kata betul bil qalam. Aku menulis dengan pulpen. Pulpen itu kan alat untuk kata ba menulis. Maka ba di sana maknanya lil isti'anah, meminta pertolongan, meminta bantuan. Kata betul bil qalam, aku menulis dengan bantuan pulpen. Bismillahirrahmanirrahim itu juga ada yang mengartikan lil isti'anah. Artinya dengan perlindungan, ya, dengan perlindungan dari nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ada juga yang mengatakan lil ilsaq, menempel secara majazi. Ya, setiap perbuatan kita itu betul-betul senantiasa menempel dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ya berfaedah yang lain dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan lil musahabah, menyertai, artinya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyertakan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Berikutnya walil musahabah, dan ba itu bisa bermakna lil musahabah, menyertai, atau bisa bermakna ma'a, bersama, ya. Contoh qad ja'akumur rasulu bil haqq. Sungguh Rasul itu telah datang kepada kalian bil haqq ay ma'al haqq, bersama kebenaran. Ya. Atau kayak tadi bismillahirrahmanirrahim ay ma'a bersama dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku memulai apa-apa. Kemudian walid dzarfiyah. Ba itu juga bisa bermakna keterangan tempat. Ba sama dengan fi, ya. Dalam Al-Qur'an walaqad nasarakumullahu bi badrin, dan sungguh Allah telah menolong kalian bi badrin ay fi badrin, di Badar. Nah, ini banyak dipakai ya dalam kehidupan sehari-hari juga. Kita katakan ana aisyu bi Karawang. Bi di situ maknanya ay fi Karawang, li dzarfiyah. Walil badaliyah, kalau badaliyah ini agak repot. Dia jarang ada sih. Walil badaliyah itu maksudnya si huruf ba itu bisa diganti tempatnya dengan makna badalun. Jadi si huruf ba-nya bisa diganti dengan makna badalun. Dan maknanya sesuai, cocok. Maka itu ba-nya bermakna lil badal. Contoh kata Umar radhiyallahu anhu, ma yusurruni annali biha dunya ay badalaha. Maknanya ma yasurruni annali badalaha ad-dunya. Sesuatu yang membuat aku senang, bahwasanya aku memiliki sesuatu yang bisa menggantikan dunia. Nah, ini jarang. Yang ini badaliyah jarang. Kemudian walil muqabalah,
ba juga bisa bermakna muqabalah sebagai tukar menukar ketika masuk ke dalam lafad alat tukar. Ini kaidahnya kalau dalam ilmu fikih muamalah, apa yang dimasuki oleh huruf ba itulah alat tukarnya. Paham ya? Jadi kayak ishtara itu al-qalama bi salah satu dirhamin. Berarti alat tukar yang saya berikan apa? 3 dirham. Pokoknya kaidahnya dalam fikih muamalah begitu. Apa yang dimasuki oleh huruf ba itulah alat tukarnya. Makanya ketika Allah berkata dalam Al-Qur'an, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian menjual ya bi ayati dengan ayatku. Berarti alat tukarnya apa ini yang ditukar? Yang menjadi alat untuk menukarnya ayat. Ya, atau kayak dalam surat Al-Baqarah, ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda. Berarti mereka membeli kesesatan itu dengan alat tukar apa? Petunjuk. Jadi petunjuk itu sebagai uangnya. Nih, saya beli kesesatan dengan petunjuk. Nah, itu namanya muqabalah. Jadi kalau dalam fikih muamalah, setiap huruf yang dimasuki oleh ba itulah alat tukarnya. Jadi ketika Allah berfirman ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda, maka huda itu alat tukarnya. Jadi orang munafik itu membeli kesesatan dengan alat tukar petunjuk. Jadi mereka kasih petunjuk untuk beli alat tukar, untuk beli apa kesesatan. Walil mujawazah, ba juga bisa bermakna mujawazah kayak an, terlampaui, menjauhi. Ya. Contohnya adalah seperti sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Ay sa'ala sa'ilun an 'adzabin waqi'. Ada orang yang bertanya terkait tentang azab yang menimpa. Nah, kalau yang begini-gini ini memang agak susah untuk menentukannya. Harus kembali ke tafsir sih. Kemudian walil isti'ala, ba itu juga bisa bermakna isti'la kayak ala, di atas. Contohnya wa min ahlil kitab biman in ta'man bi qintarin ay ala qintarin, di atas qintar. Walil qasam, ba juga bisa bermakna untuk sumpah. Contohnya billahi la af'alan nabi kadza. Ya jelas lah ya, kan huruf qasam ada 3, ba, waw, dan ta. Walil ghayah, ba itu juga bisa bermakna ghayah seperti hatta atau ila. Contoh waqad ahsana bi ay waqad ahsana ilayya. Walil taukid, ba juga bisa bermakna taukid. Kapan ba bisa bermakna taukid? Tuh di situ di luar, coba ada nggak cari. Ba juga bisa bermakna li taukid ketika ba-nya bermakna zaidah. Jadi ba itu bisa bermakna zaidah, tambahan, apabila masuk adanya dia seperti tiada. Di dalam Al-Quran fungsinya li taukid untuk sebagai penegas. Dan ba itu biasanya bermakna taukid apabila ditambahkan kepada fa'il ataupun maf'ul ataupun mubtada dan khobar. Jadi dia bisa masuk fa'il, maf'ul, ya, mubtada dan khobar. Contohnya kafa billahi syahida. Asalnya kan kafallahu syahida. Cuma dimasukin ba kafa billahi syahida. Maka ba di sana itu tidak bermakna kecuali taukid, ya. Atau contohnya kayak bihasbika dirhamun. Hasbika majrurun lafdhon marfu'un ma'nan. Secara lafadznya majrur karena kemasukan huruf ba, tapi secara maknanya marfu karena dia mubtada. Karena banyak tambahan. Jadi bihasbika dirhamun sama dengan hasbuka dirhamun. Ya. Wa kafa billahi syahida. Itu juga sama. Alaihissallahu bikafin abdah. Itu juga sama tambahan. Cirinya ba taukid itu adalah wujuduhu ka'adami, adanya dia seperti tiada. Jadi kalau seandainya ba-nya diilangin, maka maknanya tetap tidak rusak. Nah, itu ciri ba itu li taukid.
Wakadha begitu juga ba itu litab'id fil asah bermana tab'id sebagian. Contohnya dalam Al-Qur'an wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala. Wamsahu biru'usikum ay wamsahu bi ba'di ru'usikum, usaplah sebagian kepala kalian fil asah menurut pendapat yang sahih. Oke. Ada yang tanyakan dari huruf ba? Cukup. Lanjut ke bal berarti ya. Huruf yang ke-9 adalah bal. Wabal lil atfi bi idrabin. Bal itu adalah lil atfi, huruf atof. Bi idrabin dengan idrab. Ay ma'ahu. Yaitu dia bermana atof untuk mengatofkan yang ia bisa sekaligus juga bermana idrob. Idrob itu bahasa kitanya bahkan. Bahkan. Ya, bal itu nanti ada bal muttasilah, ada bal munfasilah gitu ya. Contohnya bal seperti atof, ja'a zaidun bal amrun. Telah datang zaid bal tetapi amrun. Ya. Nah, kalau bal yang pertama ini dia bermakna seperti lakin, ya istidrok, tetapi. Ja'a zaidun bal amrun. Telah datang zaid tetapi amr. Ya. Jadi kalau ja'a zaidun bal amrun, tidak datang zaid tetapi amr, maka bal di sini maknanya istidrok, tetapi. Tapi bal itu juga bisa bermakna idrob, bahkan ketika dia tidak atof. Ya. Jadi maknanya bal, bahkan. Contohnya mata insanun bal anbiya. Bal anbiya. Betul, bal anbiya. Telah mati. Manusia itu akan mati. Bahkan para nabi pun akan mati. Itu balil idrob. Kalau bal yang pertama namanya bal muttasilah, yang berkaitan dengan kata sebelumnya, ja'a zaidun bal amrun, tidak datang zaid tetapi amr. Bal yang kedua namanya munfasilah, tidak terkait dengan kalimat sebelumnya. Dan balnya munfasilah bermakna idrob, bahkan. Nah, di sini walil idrobi faqat, bal itu kadang bisa bermakna idrob saja. Ya. Tidak bermakna atof, tapi idrob saja. Yaitu dengan catatan setelah bal itu adalah jumlah. Nah, bal itu idrob itu imalil ibtal. Yang pertama maknanya bisa untuk ibtal, membatalkan kalimat sebelumnya. Ya, contohnya Allah berfirman am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqq. Apakah mereka mengatakan dengannya bahwa dia gila? Bal, tetapi ja'ahum telah datang kepada mereka bil haqq dengan membawa kebenaran. Nah, bal di sini lil idrob, untuk membatalkan kalimat sebelumnya. Ya, tetapi au lil intiqal min gharadin ila akhar, atau untuk berpindah dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Contohnya waladaina kitabu yantiqu bil haqq. Ya, jadi bal yang pertama adalah tadi lil ibtal, membatalkan. Jadi kayak tadi mereka mengatakan gila, bal, tetapi
Tidak, dia itu adalah membawa kebenaran. Itu membatalkan kalimat sebelumnya. Atau bal yang kedua, intikal, berpindah dari satu tujuan kepada tujuan yang lain. Contohnya waladaina kitabu yantiqu bil haq, dan kami memiliki kitab yang berbicara dengan kebenaran. Itu sebelumnya ada bal, berpindah dari kalimat sebelumnya ke kalimat yang ini. Itu hanya sekedar berpindah dari satu maksud ke maksud yang lain. Ya. Paham tuh? Jadi idrob ini mananya tetapi ya. Bisa juga bahkan kalau di bahasa Indonesia. Semuanya bermana idrob. Tetapi atau juga bahkan. Ya. Oke, ada yang tanyakan tentang bal? Kalau ketemu di kitab ini gimana juga Ustaz bedainnya Ustaz? Apa lihat konteks juga nih antara bal yang membatalkan sama bal yang berpindah intikal ini Ustaz? Itu sebenarnya dari sisi makna sangat jelas bisa langsung dibedakan. Kayak am yaquluna bihi jinnatun bal ja'ahum bil haq. Nah, ini jelas membatalkan dari sisi makna. Mereka mengatakan dia itu gila, bal ja'ahum bil haq, tetapi dia telah membawa kebenaran. Itu kan jelas, berarti Allah ingin membatalkan apa yang menjadi keyakinan mereka sebelumnya. Sedangkan yang kedua waladaina kitabu yantiqu bil haq, itu tidak membatalkan karena tidak ada yang dibantah dari kalimat sebelumnya. Gitu. Dia hanya berpindah dari satu uslub ke uslub yang lain, dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Gitu. Jadi kalau ibtal itu membatalkan, menganulir apa yang menjadi keyakinan sebelumnya. Seperti itu. Lagi nanyakan tentang bal? Kalau nggak ada yang ke-10, wabaida. Baida. Baida ini adalah isim yang senantiasa nasab dan idofat bersandar kepada anna dan silahnya. Ya. Baida itu kayak mana Indonesianya baida anna ya. Bahkan. Jadi baida itu isim yang senantiasa nasab dan disandarkan kepada anna serta silahnya. Silahnya itu isim dan khobarnya. Wabaida bimakna ghair, dan baida itu bermakna ghair. Contohnya innahu katsirul mali baida annahu bakhil. Innahu katsirul mal, sesungguhnya ia itu banyak memiliki uang. Baida annahu, hanya saja ia bakhil. Sama dengan ghairu annahu bakhil. Jadi baida yang pertama apa ini? Bermakna ghair. Jadi innahu katsirul mal baida annahu bakhil ay ghairu annahu bakhil. Wa bimakna min ajli, juga bisa bermakna min ajli, karena. Wa minhu, dan diantaranya baida bermakna min ajli adalah baida anni min Quraisy. Ay min ajli min Quraisy. Contoh kita mengatakan ana afsahu man nataqa bidod. Aku adalah orang yang paling fasih yang mengatakan dod. Maksudnya aku yang paling fasih terhadap bahasa Arab. Baida anni min Quraisy. Artinya apa? Baida anni, karena aku min Quraisy, dari Quraisy. Jadi baida anni maknanya min ajli, karena. Jadi ana afsahu man nataqa bidod. Aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dod, maksudnya bahasa Arab. Baida anni min Quraisy. Baida anni min Quraisy, karena aku berasal dari Quraisy. Fil ashah, menurut pendapat yang sahih. Itu baida ya. Jadi bisa bermakna ghair, bisa bermakna min ajli, karena. Yang ke-11 wa thumma adalah thumma.
huruf ke-11 adalah tsumma, dia itu harfu atfin, huruf ataf lil tasyrik, untuk berserikat. Berserikat dalam hal apa? Fil i'rab wal hukmi, dalam i'rab dan hukum. Secara i'rabnya dia berserikat, kalau nasab lagi, rofa lagi, jar lagi. Secara hukumnya sama. Artinya memiliki hukum yang sama. Contoh, ja'a Zaidun thumma Amrun. Telah datang Zaid kemudian Amr. Dia berserikat secara i'rab, Amrunnya sama-sama marfu ngikutin Zaid, dan berserikat. Apa itu? Sama-sama datang secara hukum. Baik Zaid ataupun Amr sama-sama datang. Wal muhlati, dan dia bermakna muhlah, adanya jeda antara kata pertama dan kedua. Wat tartib, dan berfaedah berurutan, fil ashah, menurut pendapat yang sahih. Dan jeda antara kata pertama dan kedua, atau antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih, agak lama kalau dengan summa. Nah, dan berurutannya itu bisa bermakna berurutan secara maknawi, bisa juga secara penyebutan saja. Contoh yang secara maknawi, kita katakan ja'a Zaidun thumma Amrun. Telah datang Zaid kemudian Amr. Secara makna memang yang datang Zaid dulu. Kemudian setelah sekian lama baru disusul oleh Amr. Nah, itu tartibnya, urutannya maknawi, karena memang secara makna Zaid dulu yang datang. Sedangkan secara zikr hanya penyebutan saja. Nah, lupa saya contohnya ada di dalam Mughni Labib. Jadi secara makna tidak menunjukkan adanya dia lebih dulu, tapi secara penyebutan itu lebih dulu. Itu aja. Kemudian hatta. Wah, hatta itu summa ya. Summa itu intinya dia huruf ataf yang berfaedah adanya urutan dan jeda yang lama antara kata pertama dengan kata kedua. Itu summa. Saya kan punya kitab khusus judulnya Huruful Ma'ani. Ya, perbedaan huruf makna dalam usul fikih dan fikih. Itu juga di situ menarik. Cuman di situ karyanya Imam mazhab Hanafi. Jadi dia banyak merojihkan pendapat-pendapatnya mazhab Abu Hanifah. Nah, di situ dijelaskan nanti wawu itu apa, harful istiraq, dijelaskan gitu. Sama itu berkaitan ini. Jadi itu khulasah dari apa yang kita bahas sebenarnya. Nah, wa hatta berikutnya adalah hatta. Hatta itu lintihail ghayah ghaliban. Intihaul ghayah itu akhir dari suatu tujuan. Secara umum, hatta. Kalau kita bahasa Indonesia itu ya sampai, bahasa Indonesia itu akhir tujuan kan sampai. Dan hatta itu bisa menjarkan isim yang sharih, seperti dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam itu senantiasa ada hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Nah, itu intihaul ghayah, sampai akhir. Atau hatta itu juga bisa masuk ke dalam fiil mudhari dengan catatan adanya an mudmarah, an yang disembunyikan. Dan an serta fiil setelahnya ditakwilkan masdar. Contoh dalam Al-Quran, lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Takdir kalamnya hatta ruju'i ilaina Musa. Nah, itu hatta yang masuk fil mudhari ya. Yang sebenarnya bukan menasobkan, yang menasobkannya mah an mudmarah. Hatta itu juga bisa untuk atof, huruf atof. Ya. Contoh, matan nasu hatal anbiya'u. Manusia itu mati hatal anbiya'u. Begitu juga para nabi. Nah, di sini hatta berfungsi sebagai ma'tuf. Ya, berfungsi sebagai ma'tuf. Hatta juga bisa bermakna untuk
istiqnaf, huruf istiqnaf. Dan dia syaratnya setelahnya adalah huruf jumlah ismiyah. Apa bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Ya. Contoh maridu fulanun hatta la yarjunahu. Fulan itu sakit hatta. Nah, hatta di sini nggak ada artinya karena dia istiqnaf. Hatta la yarjunahu. Dia tidak sampai dia tidak mengharap adanya kesembuhan. Jadi hatta itu di sini bisa 4. Huruf jar, huruf ataf yang menasabkan fi'il mudhari dan istiqnaf 4. Ya. Kemudian walil istisna'i nadiron. Hatta juga bisa bermakna istisna tapi nadiron. Jarang sekali. Dalam syair laisal ata' minal fuduli samahatan hatta tajuda wa ma ladaika qalil ay illa tajuda wa ma ladaika qalil. Nah, itu jarang. Wali ta'lil dan hatta itu juga bisa bermakna untuk ta'lil alasan. Contoh aslim hatta tadkhulal jannah ay litadkhulaha. Aslim, masuklah ke dalam Islam hatta tadkhulal jannah sehingga engkau masuk ke dalam surga. Di sini li ta'lil. Ya. Secara konsep semuanya maknanya sama, sampai, sehingga. Ya, walaupun li ta'lil ya sama kan, aslim hatta tadkhulal jannah, masuklah ke dalam Islam hatta sampai kamu masuk surga. Ay supaya kamu masuk surga. Itu hatta. Ini hatta, antara hatta atof dengan hatta jar itu mirip-mirip ya, mirip-mirip. Bedanya kalau hatta jar itu dia tidak masuk ke dalam kata setelahnya. Jadi hatta matla'il fajr enggak sampai fajar, tapi sampai batas fajar. Kalau hatta atof itu dia berbeda goyah. Harus ada kalimat sebelumnya kayak matanas, manusia mati. Hatta al-anbiya, sampai para nabi. Nah gitu. Jadi harus ada goyah. Qadimal hujaju hatta al-musyad. Para haji itu datang hatta al-musyad. Sampai hatta al-musyad, bahkan orang-orang yang jalan kaki pun itu datang. Jadi kalau hatta atof itu begitu. Dia mengatofkan kalimat sebelumnya bermakna kepada sesuatu yang lebih tinggi dari kalimat sebelumnya. An-nas itu kan rendah nih dibanding al-anbiya. Maka matan nasu hattal anbiya. Al-hujjaj itu kan biasa. Ya. Musyad yang jalan kaki itu kan lebih di atas ya. Maka hattal musyad. Nah itu kalau hattanya atof. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Itu hatta. Jadi Ustadz kalau yang untuk hatta yang atof ini kita harus lihat maknanya atau ini Ustadz atau ada karinah lain. Misalnya kalau saya lihat dua-duanya ini juga fi'il Ustadz. Diawali oleh fi'il. Terus juga antara Anas sama ulama ini irobnya itu seperti sama Ustadz. Iya, hatta atof itu intinya kata kedua itu memiliki makna lebih daripada kata pertama. Itu lebih tinggi di atas dari kata yang sebelumnya. Matan nasu hatta al-anbiya. Meninggal itu manusia sampai para nabi. Nabi itu kan kedudukannya di atas daripada al-insan. Ya. Himtum? Kayak contohnya kharaja at-tullabu hattal asatidatu. Telah keluar para murid itu hatta, apa ya bahasa Indonesianya? Hatta. Begitu juga para ustadz. Nah, ustadz itu lebih tinggi daripada tulab. Jadi kalau tulabnya keluar, bisa jadi kan gurunya nggak keluar kan? Nah, di sini kata hattal asatidatu. Nah, gitu kalau huruf atof. Istilahnya saya lupa apa ya. Nanti coba saya cek istilahnya. Ya, itu di antara huruf-huruf yang harus difahami. Nanti prakteknya ada dalam usul fikih, di dalam kitab satunya lagi ada. Nah, mungkin nanti kita kapan-kapan bisa dipraktekkan. Ya kayak contoh dalam hadis itu kayak la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Nah, kalau ini kan hatta yang masuk ke dalam fi'il mudhari ya. Jadi tidaklah diterima salah
Salat salah seorang di antara kalian idza ahdasa apabila berhadas hatta yatawaddoa sampai dia berwudu. Nah, ini bermakna apa? Intihaul ghayah, sampai dia berwudu. Intihaul ghayah. Ya, ila an yatawaddoa, mana yang itu? Sampai dia berwudu. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau dia belum berwudu maka salatnya tidak diterima. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan hari Kamis kita lanjut ya. Ke huruf ini. Apa tadi? Ke huruf rubba. Nanti terus kita nanti masuk ke al-amr. Al-amr penting, an-nahyu, am, khos. Ini terus semuanya penting. Ya cocoknya memang harus sama praktek sih. Teori, praktek. Cuman ini masih teori-teori yang apa bahasanya ya? Kurang lengkap kalau langsung dipraktekkan gitu. Ya, maklumatnya. Kalau sudah rada lengkap baru kita bisa mempraktekkan. Nanti juga ada banyak contohnya dalam kitab juga, kayak al-amr, an-nahyu, perbedaan di antara ulama dan seterusnya. Khususnya al-amr, itu perbedaannya banyak di antara para ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wa du'a kafaratil majlis subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat semoga khair, barakallahu fikum. Ustaz.